Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan. Hari ini, Kamis tanggal 29 bulan Januari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Hormatilah orang-orang seperti Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Paulus dalam kitab Filipi 2 ayat 25-30 memperkenalkan Epafroditus sebagai sosok pekerja Kristen yang mencerminkan nilai kerajaan Allah secara nyata dan konsisten. Meskipun hanya disebutkan dalam surat ini, deskripsi Paulus tentang dirinya sangat kaya dan syarat makna teologisis serta praktis. Dari namanya yang berakar pada penyembahan dewa Afrodit, kita melihat bahwa Epafroditus adalah seorang petobat sejati dari latar belakang penyembahan berhala. Pertobatan ini, Bapak Ibu, tidak berhenti pada perubahan keyakinan, melainkan diwujudkan dalam keterlibatan aktif dalam pelayanan Injil. Dengan demikian, hidup Epafroditus menjadi bukti bahwa Injil tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mengutus dan membentuk karakter. Saudara-saudara sekalian, Paulus menyebut Epafroditus sebagai teman sekerja dan teman seperjuangan, dua istilah yang menegaskan kedalaman relasi dan kesetaraan dalam pelayanan. Sebutan ini menunjukkan bahwa Epafroditus tidak berada di pinggiran pelayanan, melainkan berdiri sejajar dengan Paulus dalam misi Injil. Dia menghadapi konflik, tantangan, dan risiko nyata dalam pemberitaan Injil di tengah dunia yang menentang iman Kristen. Bahkan saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa Epafroditus hampir mati karena pekerjaannya bagi Kristus. Keberanian dan kesediaannya mempertaruhkan nyawa, menyingkapkan karakter yang rela, berkorban demi panggilan Allah. Bapak Ibu sekalian, sebagai utusan jemaat Filipi, Epafroditus menjalankan tugas yang syarat kepercayaan dan tanggung jawab rohani. Dia diutus untuk melayani Paulus di penjara, sebuah konteks yang keras dan penuh keterbatasan secara manusiawi. Dia juga dipercaya membawa bantuan keuangan jemaat yang sangat vital, karena para tahanan Romawi bergantung sepenuhnya pada dukungan dari luar. Bantuan ini, saudara-saudara, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perlindungan dari dinginnya sel penjara. Kesetiaan Epafroditus dalam tugas ini menunjukkan integritas dan kepedulian yang lahir dari kasih Kristen sejati. Bapak Ibu yang terkasih, selain melayani secara langsung, Epafroditus juga dipercaya membawa surat Paulus kembali ke Filipi, suatu tugas yang menuntut kedewasaan rohani dan pemahaman iman yang baik. Paulus bahkan memutuskan untuk mengirimnya kembali lebih cepat demi menenangkan jemaat yang mengkhawatirkan keadaannya. Keputusan ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa Paulus menghargai peran Epafroditus sebagai penghubung pastoral antara rasul dan jemaat. Epafroditus rela menyesuaikan rencana pribadinya demi kebutuhan rohani komunitas iman. Sikap ini menyingkapkan kerendahan hati dan kepekaan yang lahir dari kasih Kristus. Saudara-saudara yang kasihi Tuhan, Paulus dengan tegas meminta jemaat Filipi untuk menyambut Epafroditus dengan sukacita dan memberikan penghormatan kepadanya. Penghormatan ini tidak didasarkan pada status sosial, kekayaan, atau jabatan gerejawi, melainkan pada semangat pengorbanan yang meneladani Kristus. Dalam budaya Romawi yang mengagungkan kekuasaan
dan kehormatan publik, ajaran ini sangat radikal dan kontras, saudara-saudara. Paulus, Bapak Ibu, mengajarkan bahwa kehormatan sejati dalam gereja lahir dari pelayanan yang rela merendahkan diri. Dengan demikian, Epafroditus menjadi teladan nilai kerajaan Allah yang membalikkan logika dunia. Jadi, sebagai kesimpulan untuk pelajaran hari ini, Bapak Ibu, bahwa Epafroditus menunjukkan bahwa orang yang layak dihormati adalah mereka yang setia, rela berkorban dan melayani tanpa mencari kemuliaan diri. Hidupnya mengajarkan bahwa karakter Kristen dibentuk melalui kesediaan melayani dalam situasi sulit dan tidak terlihat. Paulus, saudara-saudara, mengundang gereja untuk menghargai orang-orang seperti dia yang bekerja dengan setia di balik layar. Keteladanan ini menantang gereja masa kini untuk menilai ulang standar keberhasilan dan kehormatan rohani. Pada akhirnya, menghormati orang seperti Epafroditus berarti menghormati Kristus yang hidup dan bekerja melalui mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.